Hei Gus Idris, tolong bersimpatilah. Jangan pansos dengan orang yang kena musibah. Jangan pansos dengan korban yang sedang berduka. Jangan bawa-bawa mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kalau memang Gus Idris ingin membantu terhadap musibah jatuhnya pesawat itu niatan yang baik. Tetapi tidak semua niatan yang baik itu bisa menghasilkan hal yang baik. Kadang-kadang niat yang baik justru rusak karena cara yang keliru. Sudah sering saya bilang tentang Korin. Korin itu pembohong, pendusta. Bagaimana cerita kita tanya-tanya hal kepada pendusta? Sudah ittifak ulama bahwa Korin itu kafir, jin kafir. Coba dinalar, jin kafir itu bagaimana mungkin tidak berdusta gitu. Namanya juga jin kafir. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tujuannya untuk menggiring manusia kepada kehancuran. Seperti itu kok dijadikan media untuk bertanya. Ini kan tidak logis gitu. Tidak bisa diterima akal sehat gitu. Saya tidak mau bicara tentang ilmu jauh-jauh ya. Nalar-nalar saja dulu. Apalagi kalau Korin ditanya tentang keadaan orang yang sudah meninggal. Ini semakin jauh sekali. Saya kasih gambaran satu hadis Nabi bahwasanya ketika orang disiksa di dalam kubur itu, mereka berteriak, tidak bisa mendengar dua sakolani. Jin dan manusia itu tidak bisa mendengar. Artinya apa? Mereka ini tidak tahu, tidak punya akses untuk tahu keadaan orang yang setelah meninggal. Kalau kita bahas asarannya dalam hadis itu, kenapa seperti itu? Karena jin dan manusia ini adalah mukallaf, makhluk mukallaf, makhluk yang dibebankan hukum syariat oleh Allah. Di mana salah satu dari hukum syariatnya adalah wajib meyakini alam barzah, wajib meyakini alam setelah kematian, dan keyakinan itu min wajhil ghaib bila min wajhi syahadah. Jadi meyakini secara gaib bukan karena menyaksikan. Jadi memang tidak bisa jin itu menyaksikan orang disiksa seperti apa. Sehingga tidak bisa jin menyimpulkan orangnya baik-baik saja atau orangnya menderita atau apa gitu loh. Kalau kita terus berbicara bahwa jin Korin menjelaskan ini, menjelaskan itu tentang orang yang sudah mati. Bahkan ini kan mengajak manusia percaya kalau jin itu bisa menembus alam akhirat. Ini kan fatal, ini kan akidah. Bahkan bisa jadi ini dianggap sebagai mencitrakan jin itu, jin Korin itu jin yang baik. Dia berbicara jujur, menceritakan apa adanya. Ini kan tidak baik. Logika sehat saja orang yang bertanya kepada pendusta, itu sama dengan kita menitipkan kambing kepada serigala. Ya memang sepertinya kita titipkan, tapi apa yang terjadi gitu loh. Namanya khodda, namanya kadzub. Yang bilang jin kadzub itu nabi kok. Masa kita nggak yakin? Lah sudah tahu pendusta, ngapain kita tanya? Yang boleh tanya kepada jin itu lil imtihan, menguji. Artinya kita sudah tahu mana yang benar. Kita ingin tes kejujuran jin ini, lalu kita tanya. Jadi bukan ingin tahu kabar dari jin. Orang yang biasa nyari-nyari kabar dari jin itu dukun. Ya kan kita sudah paham ini. Jenengan kan bukan dukun. Kok biasa nyari kabar-kabar dari jin? Entah percaya entah tidak. Atau hanya sebatas konten, wallahu a'lam. Cuman yang jelas orang yang biasa mencari berita-berita dari jin itu ya dukun. Itu sudah sejak dari zaman ke zaman seperti itu. Bagaimana seorang Gus mencari berita dari jin? Mau itu jin Korin, mau jin dan jun, namanya jin ya jin. Memang jin itu makhluk gaib. Gaib artinya kita tidak melihat. Aslinya dia ya benda juga seperti kita, cuma jenisnya bukan benda materi seperti kita. Jin itu juga terdiri dari madah, terdiri dari ruh. Sama dengan manusia, ada jasad, ada ruh. Cuma jasadnya jin beda dengan jasadnya manusia. Alamnya juga sama, ada alam kehidupan, ada alam kematian. Sama dengan kita, hidup dan mati. Bainahuma barzakhun. Di antaranya itu ada barzakh. Barzakh itu secara bahasa penutup dinding yang tebal, memisah antara kematian dan kehidupan. Dan setelah barzakh itu sudah masuk fase akhirat namanya. Alam setelah dunia. Itu tidak diketahui oleh jin. Kenapa? Karena itu juga menjadi sesuatu yang wajib diyakini jin secara
bisyahadah, bil ghaibah, bil ghaib maksudnya, bukan bisyahadah. Itu kan materi umum dalam akidah kan seperti itu kita meyakini. Jangan ini diusik dengan kita memperformankan seolah-olah jin itu tahu keadaan setelah akhirat. Seolah-olah jin korin tahu keadaan mayatnya setelah mati seperti apa, ruhnya bagaimana. Naudzubillah. Ini kalau sampai diterima oleh masyarakat, nanti masyarakat itu misalnya ada orang yang pacarnya meninggal atau ibunya meninggal, dia penasaran ingin tahu. Lalu dia tanya ke jin korinnya, melalui jenengan atau melalui siapa. Lalu jinnya ngomong, oh ibumu sudah baik-baik saja. Tentu ada rasa senang dalam hati. Tetapi dengan begitu kan nanti mungkin semangat mendoakannya turun. Wah, ibuku sudah bahagia di sana, alhamdulillah. Lah iya toh. Ini kan inilah hikmahnya kenapa akhirat itu menjadi rahasia. Biar kita selalu berharap al-khauf dan al-arroja dan selalu khawatir al-khauf. Kalau kita sudah tahu, kan tidak ada khawatir, tidak ada khauf lagi. Ini yang ingin ditekankan ini. Akhirat itu misteri, rahasia. Tidak bisa digambarkan. Apalagi ditanya kepada jin, jin korin, jin yang sudah nyata-nyata jahat. Begitu ya. Terus saya ingatkan juga, kalau mau bikin vlog di laut begitu, pakai perahu lagi ya, perahu kecil apalagi lautnya dalam ya, pakailah safety ya, pakai apa namanya, rompi anti tenggelam itu, pakai pelampung, rompi pelampung, itu standar seperti itu, apalagi bersama istrinya, bersama santri atau bersama siapa gitu, demi kebaikan bersama, itu saran ya. Awalnya saya mau mengatakan bahwasanya, hei Gus Idris, tolong bersimpatilah. Jangan pansos dengan orang yang kena musibah. Jangan pansos dengan korban yang sedang berduka. Jangan bawa-bawa mereka gitu. Tetapi saya pikir ya, itu kan berarti saya menuduh Gus Idris ini pansos. Saya nggak menuduh seperti itu. Ya mungkin ada niatan baik atau apalah. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan akidah. Tentang bagaimana kita meyakini korin itu apa. Tentang apakah akhirat bisa diakses. Dan juga jangan biasakan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan isu nasional, di mana kalau basisnya itu bukan basis yang bisa diterima bersama. Karena nanti dianggapnya menyebarkan isu-isu tidak jelas. Entah pesawatnya jatuh, nabrak awan atau apa, itu butuh proses panjang untuk sampai kepada istimbat kenapa pesawat itu jatuh. Apa karena mesinnya atau apa. Dan itu bukan wewenang siapapun kecuali yang berkompeten di situ. Pihak-pihak instansi yang punya wewenang untuk itu. Jadi jangan melampaui batasnya, la tujawis al-had. Jangan coba melampaui batasnya. Halaka menjawazal hadda. Celaka kalau orang sudah coba-coba melampaui batasnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.